Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Dan dimanapun anak-anak berada, harus tetap semangat belajar ya. Oke anak-anak, kali ini Bu Guru akan menerangkan materi pembelajaran tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1. Baiklah anak-anak, ayo kita mulai belajar ya. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan energi? Ya, pintar. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Jadi, dengan energi kalian bisa melakukan aktivitas kalian sehari-hari. Nah, coba dari mana kalian mendapatkan energi? Energi didapat dari sumber energi. Siapa yang tahu apa itu sumber energi? Ya, sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Ayo anak-anak, mari kita belajar tentang sumber-sumber energi yang ada di muka bumi ini. Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Matahari mempunyai banyak manfaat bagi semua makhluk hidup. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut adalah menunjukkan aktivitas manusia yang dilakukan di bawah sinar matahari. Keluarga yang ada di gambar tersebut memanfaatkan matahari untuk kehidupan sehari-hari mereka. Apa saja ya manfaat matahari yang dapat mereka peroleh? Yang pertama, manfaat matahari dapat menghangatkan badan dan sebagai sumber vitamin D. Anak tersebut berjemur di bawah sinar matahari untuk mendapatkan vitamin D. Karena sinar matahari pagi baik untuk kesehatan. Kemudian, yang kedua, sinar matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Matahari membantu proses fotosintesis untuk menghasilkan oksigen atau O2. Nah, oksigen ini akan dihirup oleh manusia. Fotosintesis juga bermanfaat menyerap CO2 atau karbon dioksida, yaitu udara yang dikeluarkan oleh pernafasan manusia. Manfaat matahari yang ketiga yaitu sinar matahari membantu mengeringkan pakaian. Hal ini karena panas sinar matahari mengubah air yang ada pada pakaian menjadi uap air, sehingga kain menjadi kering. Oke anak-anak, perhatikan bagian berikut ya. Bagian tersebut merupakan contoh peta pikiran dari manfaat energi matahari. Membuat peta pikiran mempermudah anak-anak dalam memahami materi yang diberikan. Mari kita belajar membuat peta pikiran, mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi berarti mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi informasi yang lebih jelas. Bagaimana caranya ya anak-anak untuk membuat peta pikiran? Nah, cara membuat peta pikiran yaitu yang pertama, tuliskan gagasan utama di tengah kertas kemudian lingkari. Yang kedua, tambahkan cabang sesuai dengan banyaknya gagasan pendukung. Yang ketiga, tuliskan kata kunci pada cabang yang dibuat. Yang keempat, tambahkan simbol atau kata kunci agar anak-anak mudah untuk memahaminya. Berikut Ibu kasih contoh membuat peta pikiran dari sebuah teks. Perhatikan, dari teks tersebut, anak-anak bisa melihat bahwa gagasan utamanya adalah minyak bumi. Kemudian, dari gagasan utama dimunculkan cabang-cabang dari gagasan utama
yaitu berupa asalnya minyak bumi, cara memperoleh minyak bumi, dan hasil olahan minyak bumi. Dari asal minyak bumi ditambahkan cabang berikutnya, yaitu perut bumi. Kemudian, cara memperoleh minyak bumi adalah dengan proses penambangan. Hasil olahan minyak bumi yaitu berupa yang pertama yaitu bahan bakar, yang kedua parafin, yang ketiga plastik, dan yang keempat aspal. Anak-anak, minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, baik itu benda hidup dan benda mati, yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang jenis sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, dikembangkan, diusahakan, dan diadakan kembali apabila telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Nah, sumber daya alam ini tidak akan habis karena dapat diadakan kembali. Nah, pemakaian sumber daya alam ini harus efisien dan dijaga agar tidak cepat rusak ya anak-anak. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu tumbuhan, hewan, dan juga air. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat diadakan kembali setelah digunakan secara terus-menerus. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui terdapat dalam perut bumi. Barang-barang yang terdapat dalam perut bumi disebut barang tambang. Nah, barang tambang tersebut ada yang berbentuk logam, mineral, dan non-logam. Contoh barang tambang adalah minyak bumi, emas, intan, batu bara, dan juga besi. Nah, anak-anak, cukup sekian ya pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan penjelasan materi tadi, anak-anak mampu memahami manfaat dari sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Dan bagaimana caranya kita bijak untuk menggunakannya. Untuk mengukur sejauh mana anak-anak memahami materi kali ini, Ibu memberikan penilaian pembelajaran 1. Nah, anak-anak bisa mencatatnya di buku tugas kalian ya. Oke anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, meraih prestasi, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.